kemampuan untuk menyampaikan karena kita punya ilmu, manfaatkan sosial media itu, silahkan sampaikan. Karena metode dakwah ini teman-teman tidak hanya satu, metode dakwah bil akhlak, bitadwin, bil lisan gitu. Nah, kalau yang saya sampaikan hari ini, andaikan ini offline berdiri di podium, tapi saya nggak pernah berdiri kalau ceramah ngisi kajian di majelis offline ya, selalu duduk ya, duduk saja lebih enak. Di panitia menyediakan kita tempat duduk, meja, selesai ya. Lalu di situ kita sampaikan. Tapi ada orang hari ini tidak punya kemampuan dan bahkan mungkin tidak punya ilmu. Walaupun mungkin punya ilmu, tapi terkadang ada orang tuh juga terkait tidak ada kemampuan, berarti terkait dengan nyali kadang-kadang ya, enggak gitu. Kayak berat deh ini dakwahnya nih gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi memang harus terus ditopang dengan ilmu ya teman-teman, karena ini bukan hal yang bisa dianggap main-main gitu ya. Artinya seseorang itu ya menyampaikan hal tersebut karena dia sudah menguasai ilmunya, dia sekolah, dia kuliah, dia kejar pendidikannya ya. Andai kata misalnya tidak mampu juga, falam yastati, dengan lisan ini ya, mungkin bisa bil akhlak juga, bitadwin juga. Bitadwin itu maknanya seperti misalnya teman-teman yang berdakwah melalui buku, jurnal, apalagi itu ya, seperti itulah ya. Jadi berdakwah dia dengan buku, banyak tuh buku-buku yang ditulis ya, teman-teman punya karya gitu ya, menulis gitu ya. Jadi berdakwah lewat itu. Nah, kalau semua yang pertama nggak mampu, yang kedua juga nggak punya nyali gitu kan ya, maka ada satu hal yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Apa dia? Fabiqalbihi. Apa maknanya di sini? Kenapa yang ini diwajibkan? Ya. Walaupun kata Rasul SAW, wadzalika ad'aful iman, ad'af. Enggak lagi perkataannya, enggak lagi mufradatnya itu dhaif, tapi sudah ke ad'af. Kalau dhaif itu masih lemah, kalau ad'af itu udah lemah banget dah tuh. Maka kata Rasul SAW yang terakhir, dan ini menjadi kewajiban setiap umat Islam, wadzalika, dan ini adalah ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman sudah seseorang itu ketika dia berdakwah dengan kerisauan hatinya. Apa makna kerisauan hati di sini? Apakah kita harus membenci? Apakah kita hanya cukup berdoa? Apakah cukup sebagai apa ya, bentuk implementasinya sebagai apa ya, empati aja gitu? Enggak. Tapi yang jelas di sini maknanya adalah ini selemah-lemahnya iman itu, kata para ulama kita menjelaskan hadisnya itu, bahwa kita wajib muslim dan muslimah ini benci dengan kelakuan kemungkaran yang terjadi itu, bukan dengan orangnya ya, tapi perilakunya yang kita benci. Dan ini teman-teman wajib ya, kata Rasulullah SAW, wajib. Para ulama juga mengatakan wajib setiap muslim muslimah ketika melihat satu kemungkaran itu kita benci, kita risau. Nah, efek daripada risau kita tuh kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah. Dan ini wajib, karena ini yang paling lemah ini. Kalau yang pertama tadi, yang pertama, kedua, bisa saja orang tidak punya kemampuan dalam hal itu, tidak punya kekuasaan, lalu bil lisan juga dia nggak punya kemampuan. Tapi yang terakhir ini, bagaimana kita risau dalam hati kita hari ini melihat satu kemungkaran, kita benci dengan perbuatannya, bukan dengan orangnya, benci dengan perbuatan itu. Kalau di sosial media, berarti kita tidak akan memfollow dia, tidak akan nge-like dia, tidak akan, ya itu bentuk kerisauan kita. Nggak mungkin hari ini kita risau, kita benci perbuatan
kemungkaran tersebut, lalu kita follow dia, kita like dia, itu bukan aktualisasi sebagai bentuk bukan implementasi bentuk kebencian, itu malah doyan dia. Ya, mohon maaf, lihat orang pacaran sosial media, di like, di follow, di komen, itu bukan implementasi satu kebencian, itu bukan. Nah, kalau kita benci, itu benci dengan sikap dia, benci dengan perlakuannya, itu bukan dengan orangnya. Nggak mau saya ikuti, nggak mau saya jadikan dia idola, nggak mau saya, untuk apa? Ya kan? Nah, itu bentuk yang wajib kita miliki setiap muslim muslimah. Walaupun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadzalika ad'aful iman. Hari ini kita saling mengingatkan, ya. Kita berkaca dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terutama terkait dengan nikah siri. Teman-teman, tak perlu saya jelaskan lagi definisi daripada nikah siri dan sebagainya, ya. Tapi saya rasa semua kita sudah paham, ya. Sirih itu apa? Bukan daun sirih, ya. Daun sirih mah enak jadi jamu, ya. Kalau kata teman saya, daun sirih buat yang bersihin mata juga bagus. Bukan itu. Sirih, sir. Ya. Makanya nanti kalau ada sholat jamaah jahriyah, sholat jamaah sirriyah, ya. Sir itu senyap, nggak ada suara. Dan sekali lagi, orang yang menikah siri itu motivasinya banyak, beda-beda. Ya, kenapa dia melakukan nikah siri? Ya, setiap orang punya motivasi. Apakah dia ingin menutupi kebobrokannya selama ini, yang mungkin sebagian orang ya ketahuan oleh istri, ya berkhianat atau melakukan satu pengkhianatan, lalu dia berlindung di balik nikah siri, senyap, diam, tak ada suara, dia nikah. Ya. Nah, dan motivasi setiap orang itu seperti yang saya katakan tadi adalah beda-beda. Senyap dari apa nih? Senyap dari istrinya, senyap dari negara, senyap dari nggak ada suara dari masyarakat, gitu kan ya. Dan percayalah bahwa banyak orang yang melakukan satu perzinahan lalu berlindung di balik pernikahan siri. Dan ini fakta, teman-teman. Hati-hati, karena nanti masyarakat awam menganggap perselingkuhan itu bisa dilegalkan dengan dalil agama. Ini yang sangat menyeramkan, teman-teman. Artinya di situ sudah mulai masuk dalam kategori merusak marwahnya syariat. Ya. Dan itu fakta. Maka kita ini mesti cerdas, teman-teman, terutama perempuan, ya. Kerusakan moral publik, ya, secara umum di sini ini bukan cuman ketika terjadi hal seperti itu, ya, bukan cuman istilahnya, ya, orang jadi banyak maksiat, enggak sebenarnya, tapi jauh lebih halus daripada itu dan lebih dalam daripada itu, nyelekit cara masyarakat memandang halal haram jadi rusak. Kenapa? Karena dia berlindung di balik dalil agama, padahal sesungguhnya itu adalah sebuah kemaksiatan. Terkait dengan nikah siri, jelas negara sudah menganggap itu bukan sebuah pernikahan. Nah, perspektif agama, wabil khusus urusan fikih, ya, hukum yang mempelajari tentang hakam hukum Islam, fikih, tidak selamanya pernikahan sirih itu dibenarkan atau disahkan, gitu. Artinya dianggap sah pernikahan sirih itu. Tidak selamanya. Karena nanti perspektif agama, nikah siri ini bisa sah, nikah siri ini juga bisa batil. Ya. Cuman yang miris kita hari ini, yang banyak kita temukan fenomena di luar sana, dan ini hanya kasuistik saja, ya, oknum-oknum yang melakukan hal semacam itu, ya, melakukan satu pengkhianatan atau berzina, ya,
lalu setelah ketangkap, setelah ketahuan, lalu dia membuat satu pembelaan dilegalkan dengan dalil agama. Bayangkan itu, rusak sebuah syariat itu, marwahnya syariat itu rusak ya. Karena ulah siapa? Karena ulah segelintir orang yang menyalahgunakan istilah nikah sirih untuk menutupi pengkhianatan tadi, untuk menutupi perzinahannya tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Ketika maksiat disamarkan dengan kalimat kami udah halal kok, tenang aja, kami udah nikah sirih, hati-hati, tenang aja, nggak usah pada ribut semua ya. Kami bukan selengkihan ya, tapi kami sudah sah kok secara agama. Kalau faktanya seperti itu sangat berbahaya ya. Hubungan yang sejatinya berharap mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi hubungan itu dimulai dari pengkhianatan, perselingkuhan, perzinahan ya. Mengaku bahwa sudah menikah sirih, akadnya tidak jelas, walinya siapa, saksinya siapa, dilakukan diam-diam ya, hanya demi menutupi skandal tadi. Tidak ada tanggung jawab sebagai individu, hanya tujuan memuaskan hawa nafsu di situ. Secara lahir mereka memakai kalimat agama, tetapi secara hakikat, besar bahayanya, mengkhianati beberapa orang, mengkhianati diri, mengkhianat pada Allah, mengkhianati istri sah, menipu perempuan lain yang dia nikahi, manipulasi makna. Itu yang terjadi. Manipulasi makna apa? Makna nikah. Padahal kita tahu kan nikah ini satu ibadah yang suci, sakral, yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ketika angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka. Terjadi di situ ijab dan qabul, qabiltu. Saat itu Allah langsung turunkan hak dan kewajiban terhadap keduanya. Ya, astagfirullahaladzim. Tolong jaga jarinya ya, jangan komentar aneh-aneh ya. Tolong jarinya dijaga. Ayo kita cerdas sedikit teman-teman. Saya nggak pingin marah-marah ya. Ya Allah ya Rabb, saya nggak pengen marah-marah ya, baik yang di TikTok maupun yang di YouTube. Tolong jaga jarinya. Iya. Kalau khawatir Anda akan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan hari ini, ya karena tentang tema yang kita bawa hari ini memang cukup sedikit banyaknya orang di luar sana pasti akan tersinggung. Kenapa Umi? Karena memang faktanya, ya di situ ada admin ya. Jadi tolong admin jangan diloloskan komentar-komentar yang yang menghina itu ya, hina agama, hina itu nggak boleh itu. Ya. Terlepas kamu orang kafir, saya perkenankan Anda walaupun Anda kafir untuk ikut kajian saya di live ini, saya perkenankan. Tapi tujuannya Anda untuk belajar ya, bukan untuk menghina agama orang lain ya. Ya, karena berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah ini. Ya, masalahnya saya melihat, kalau kita nggak melihat teman-teman, kita nggak ada terkena hukum apapun, tidak ada tuntutan hukum, karena kita nggak tahu, kita nggak lihat, kita nggak dengar. Bahayanya kita tahu, kita dengar, kita lihat, lalu kita diam. Besar tuntutannya di hadapan Allah nanti ya. Ya memang seharusnya nggak usah saya baca, tapi terkadang kan saya ngelihat kamera juga gitu kan ya.
Jadi saya terbaca jadinya. Mohon ya teman-teman dijaga jarinya, baik yang di TikTok saya maupun yang di YouTube ya. Yuk kerjasamanya ya.